Ya, kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem-sistem organ dalam tubuh. Ya, ingat, sistem-sistem organ dalam tubuh. A. Komponen daya tahan, B. Komponen kelentukan, C. Komponen psikomotor, D. Komponen biomotorik, dan E. Komponen kognitif. Ya, berapa jawabannya? Sudah bisa mengikuti jawaban dari kawan-kawan? Iya, jawabannya adalah komponen biomotorik. Biomotorik atau biomotor adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem-sistem organ dalam, di antaranya sistem neuromuskuler, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, energi, tulang, dan persendian. Ini tambah materi juga supaya lebih bermanfaat, lebih lengkap. Jadi, terdapat 10 komponen biomotorik dalam tubuh dalam berolahraga, yaitu kekuatan atau strength adalah kemampuan otot skeletal tubuh untuk melakukan kontraksi atau tegangan maksimal dalam menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Ya, yang kedua, endurance atau daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas dengan terus-menerus yang berlangsung cukup lama, itu daya tahan. Yang ketiga, the speed, kecepatan adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas berulang-ulang yang sama serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Flexibility atau kelentukan adalah kesanggupan tubuh atau gerak anggota tubuh untuk melaksanakan gerakan pada sebuah atau beberapa sendi seluas-luasnya, itu fleksibilitas atau flexibility ya. Yang kelima adalah akurasi atau ketepatan, merupakan kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan bebas menuju ke suatu sasaran. Ketepatan. Kita lanjut ya. Kemampuan biomotorik yang ke-6, reaction atau reaksi adalah kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk bereaksi secepat mungkin ketika ada rangsangan yang oleh reseptor somatik, kemostatik, atau vestibular ya. Balance atau keseimbangan merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh sehingga tubuh tetap stabil terkendali, itu balance, keseimbangan ya. Nah, 8 adalah power atau daya ledak, yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dan dengan menggerakkan tubuh, menggerakkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat, itu daya ledak. 9. Agility atau kelincahan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerak secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi, itu kelincahan. Yang terakhir adalah koordinasi, yaitu kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi gerakan tunggal yang harmonis dan efektif. Ya, nggak usah dihafal ya teman-teman, cuma diingat-ingat saja. Kalau dihafal nanti cepat hilang, kalau diingat-ingat insya Allah tidak hilang. Cukup diingat kekuatan itu apa, endurance itu apa ya. Bedakan antara menghafal dan mengingat ya. Soal berikutnya, kinerja jantung dalam memompa darah yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik dapat diukur melalui apa?
kinerja jantung ya. A. Denyut nadi maksimal. B. Denyut nadi aktivitas. C. Denyut nadi basal. D. Denyut nadi istirahat. Dan E. Denyut nadi sehat. Iya betul, jawabannya adalah denyut nadi maksimal. Mari kita lihat pembahasannya. Jantung adalah organ yang berfungsi tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana untuk memasok oksigen agar semua organ berfungsi secara normal. Jika tidak mendapatkan oksigen, jaringan tubuh akan rusak dan mati. Jantung bekerja tanpa henti untuk mendukung sistem peredaran darah ya. Luar biasa ya kerja jantung ini ya. Makanya teman-teman harus jaga jantung kita untuk tetap sehat. Selain jantung sebagai pusatnya, sistem ini juga terdiri dari jaringan pembuluh darah seperti pembuluh nadi atau arteri, pembuluh vena atau pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Denyut jantung maksimum adalah denyut jantung tertinggi dicapai selama latihan maksimal. Denyut jantung maksimum Anda adalah 220 dikurangi usia Anda. Idealnya angka denyut nadi Anda harus berada di antara 50 atau 85% dari total detak jantung maksimum Anda. Denyut jantung selama kegiatan fisik yang moderat atau sedang adalah sekitar 50 sampai 69% dari detak jantung maksimum Anda. Sedangkan denyut jantung secara aktivitas fisik berat dapat meningkatkan detak jantung hingga 70 sampai 85% dari denyut jantung maksimal. Sekalian nanti kita akan bahas tentang jantung. Yuk. Ini adalah bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Sekaligus kita pelajari materinya ya, biar lebih paham lagi ya, sambil mengingat materi, yaitu perikardium, yaitu terletak pada rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial, berfungsi dalam mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Nanti di akhirnya nanti saya beri gambarnya biar lebih enak pemahamannya ya. Serambi, yang bagian ini dikenal juga dengan sebutan atrium, merupakan bagian jantung atas yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Serambi kiri itu fungsinya untuk menerima darah bersih dari paru-paru kiri, bersih ya. Sedangkan yang kanan untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang ketiga adalah bilik atau ventricle, merupakan bagian dari jantung yang memiliki dua sisi, kanan dan kiri. Bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah kotor ke jantung, dari jantung ke paru-paru. Bilik kanan, jadi balikan dari serambi ya. Sedangkan bilik kiri berfungsi dari membuat darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh ya. Katup atau bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4. Tugas keempat katup tersebut adalah menjaga agar aliran darah mengalir ke satu arah. Kita lihat ini ada pembuluh darah ya. Bagian dari jantung adalah secara umum ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri tugasnya itu untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kalau vena itu
pembuluh darah, yang satu ini bertugas untuk membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kapiler adalah pembuluh darah yang bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Yang terakhir adalah siklus jantung, yaitu merupakan urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Siklus jantung terbagi jadi dua fase, yaitu sistol dan diastol. Sistol itu fase ketika jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sedangkan diastol itu fase di mana ketika otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung ini. Di akhir saya kasih gambarannya. Silahkan teman-teman bisa mempause dan memahami sebentar ya. Nanti pause sendiri ya, diulangi lagi videonya. Saya lanjut lagi ke soal berikutnya biar tidak waktu yang lama. Nomor 53. Cara pemindahan tongkat estafet yang dimana si penerima tongkat itu ya tanpa menoleh ke belakang dinamakan apa? Mudah ini bisa semua ya. A short blink, B visual, C non visual, D side pass, dan E long pass. Kalau tanpa melihat berarti non visual ya, C ya, non visual. Ini kita jelas ini ya. Ini ada beberapa teknik dalam memberikan tongkat ya. Teknik dalam memberi dan menerima dengan cara visualisasi dikelompokkan dalam dua kategori ya, yaitu pertama adalah teknik visual. Teknik dalam menerima tongkat visual itu maksudnya ketika tongkat diberikan, pemain yang menerima tongkat akan melihat ke pemain yang memberi dengan cara menoleh kepada pemberi tongkat estafet tersebut. Sedangkan non visual yaitu dalam penerimaan estafet juga dapat dilakukan dengan tanpa adanya penglihatan antara pemain yang memberi dan menerima saat tongkat diberikan. Ini artinya adalah pemain yang menerima tidak akan menengok ke belakang ke arah pemain yang memberi. Ya, sudah jelas ini ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini saya kasih gambar biar mudah. Itu kalau menoleh itu visual, yang tidak menoleh itu non visual ya. Masih dalam lari estafet. Pada saat menerima tongkat estafet, maka penerima harus mengusulkan tangannya ke A samping kanan, B samping, C depan, D belakang, dan E samping kiri ya. Ini cukup mudah ya, harus menunjukkan tangannya mana ke ke belakang ya. Ini mudah, cukup jelas buat saya, tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan. Awalan kaki lurus dengan bola, kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jarak kaki menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Gerakan ini merupakan gerak menendang bola dengan menggunakan. Ini itu sering soal seperti ini ya, kita tuh menganalisis gerakan kita seperti biomekanika di analisis. Kalau digambar mesti mudah, ini gerakan ini. Kalau dengan kata-kata mungkin agak sedikit susah mencerna ya. A kaki bagian dalam, B kaki bagian luar, C punggung kaki bagian dalam, D punggung kaki bagian luar, dan E mencungkil bola ya. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya adalah punggung kaki bagian kaki bagian dalam maksudnya ya, kaki bagian dalam. Jawabannya adalah kaki bagian dalam. Nah, ini
Keterampilan gerak menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan urutan sebagai berikut. Pertama, sikap berdiri dengan posisi badan lurus di belakang bola. Terus, salah satu kaki menumpuh di samping bola dengan ujung kaki mengarah ke depan, serta lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan. Kaki dibuka keluar sehingga mata kaki yang mengarah ke depan bola. Pandangan dipusatkan pada bola yang akan ditendang dan kedua lengan menjaga keseimbangan, ya. Kaki ditendang ditarik ke belakang, kemudian diayunkan ke depan mengenai bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, tepat pada titik pusat tendangan sehingga bola bergerak ke depan. Gerakan selanjutnya atau gerakan full throw diikuti oleh gerak lanjut dari kaki tendang yang diimbangi oleh anggota tubuh lainnya. Seperti ini. Siapakah ini? Ya. Nomor 56. Gerak manipulasi dalam permainan bola kasti. Manipulasi, masih ingat ya gerak apa ya manipulasi? Ya, betul teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk soal ini. A. Menangkap dan menendang bola. B. Melempar dan berlari. C. Melompat dan menangkap bola. D. Memukul dan berlari. E. Memukul dan menangkap bola. Jawabannya ada jawaban yang mengecoh. Jawabannya adalah memukul dan menangkap bola. Kenapa tidak menang bola, masa lari ada menang bola ya? Adanya adalah menangkap dan melempar bola ya. Sudah jelas ya. Jadi gerak manipulasi adalah gerak atau aktivitas dengan menggunakan bantuan alat. Jadi jawabannya adalah memukul dan menangkap bola. Ini soal juga menganalisis ya, soal aplikasi, maaf ya, bukan analisis ya. Posisi jari manis dan kelingking. Ingat, jari manis dan kelingking ya. Dirasakan jari manis dan kelingkingnya yang benar dalam pegangan pen holder. Di pen holder itu seperti pen yang megang. Jadi di mana itu posisinya? A. Di belakang bat. B. Di permukaan pinggir bat. C. Di permukaan samping bat. Dan D. Di permukaan belakang bat. E. Di depan bat. Pen holder ya. Di mana? Ya, betul, di belakang bat. Ini saya kasih gambarnya aja biar jelas ini ya. Pen hold grip atau memegang pena. Pegangan pena adalah teknik menggunakan bat seakan-akan kita sedang mencengkram tangkai pena. Kelebihan dari teknik ini adalah sangat baik untuk pukulan forehand, backhand yang cepat, mudah menggunakan pergelangan tangan dengan setiap pukulan, khususnya pada saat melakukan servis. Jadi ingat, jangan sangat terkecoh. Yang ditanyakan adalah jari manis dan kelingking ya, dia posisinya di mana. Kalau jari tunjuk sama ibu jari di depan ya, kalau jari manis ya di belakang bat ya. Ingat ke soal, kalau kata kunci soal. Servis yang dilakukan dengan gerakan melompat ke udara itu dinamakan servis. A. Jumping service. B. Front service. C. Floating overhand service. D. Servis atas. E. Servis bawah. Dengan gerakan melompat ke udara. Udah ya? Betul, yaitu jawabannya adalah jumping service. Jadi udah jelas saya kira. Setidaknya saya pengayaan sedikit ya. Jumping service adalah pemain yang akan melakukan servis melempar bola tinggi ke udara. Dan sebelumnya pemain melakukan persiapan di luar garis belakang lapangan. Setelah itu pemain melakukan langkah penyesuaian terhadap bola yang bergerak turun.
Kemudian ia akan melompat dan memukul bola tersebut. Bisa sederhana seperti ini, bahwa jumping service itu servis yang dilakukan dengan gerakan melompat ke udara ya. Itu langkah-langkahnya biar lebih jelas, kalau dengan gambar itu enak ya pemahamannya. Soal berikutnya, latihan dalam senam untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ringan yang terdapat dalam tubuh disebut latihan dalam senam. Ingat ya, itu A. Latihan penguliran, B. Latihan pembentukan, C. Latihan keseimbangan, D. Latihan senam lantai, E. Latihan normalisasi. Ya, jawabannya adalah latihan normalisasi. Ya, kita lihat pembahasannya. Dalam latihan itu senam itu ada berapa ini? Di besok kalau ada soal yang serupa, jadi teman-teman tidak kesulitan dalam menjawab ketika teman-teman sudah memahami materinya. Ini latihan normalisasi, yaitu bertujuan untuk memperbaiki atau membetulkan kesalahan-kesalahan ringan yang terdapat pada seseorang. Nah, kesalahan-kesalahan yang ringan pada seseorang dapat diperbaiki dengan jalan membiasakan cara bersikap dan bergerak yang wajar atau normal, sehingga akan menghasilkan bentuk tubuh yang wajar pula. Latihan normalisasi terdiri atas latihan pelemasan, latihan pengeluaran, latihan penguatan, dan latihan pelepasan. Sedangkan latihan keseimbangan yaitu bertujuan untuk mempertinggi perasaan keseimbangan dan perasaan kerja otot, yang selanjutnya memiliki arti yang besar dalam pembentukan sikap, gerak dasar, pengembangan ketangkasan, serta prestasi gerak. Selanjutnya, latihan berjalan dan berlari ditujukan atau ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan organ tubuh. Hal ini adalah paru-paru, jantung, serta peredaran darah, atau latihan untuk meningkatkan ketahanan prestasi, penguasaan sikap dan gerak. Yang terakhir adalah latihan melompat dan meloncat, yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan meledakkan tenaga. Ya, di samping merupakan latihan prestasi, penguasaan sikap gerak serta koordinasi ya. Ini jenis latihan pada senam. Jadi suatu saat ada soal yang serupa, teman-teman tidak bingung karena teman-teman sudah memahami ya. Saya kira cukup jelas ya kawan. Kita ke soal yang nomor 60. Siapakah yang berjasa menciptakan lantai berganda yang elastis atas adanya pegas pada pondasinya yang mengeper, sehingga membuat pesenam lantai dapat lompat lebih tinggi? A. Adolf Space, B. Franz Nagel, C. Pierre-Hendrik Link, D. Richard Reuter, dan E. Friedrich Ludwig Jahn. Jawabannya adalah D. Richard Reuter. Sebenarnya dia itu tidak sendiri, Reuter itu dia bersama itu yang E. Friedrich Ludwig Jahn ya. Jadi bisa dua jawabannya ini ya. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Dari senam lantai, kesehatan senam alat, orang yang paling banyak berjasa adalah Friedrich Jahn dan Richard Reuter. Tapi yang paling berjasa dengan sistem yang dikenal itu sistem Reuter, yaitu istilah dari latihan-latihan pada dasar senam lantai buatan Reuter. Alat tersebut adalah lantai berganda yang elastis pada pondasi yang khusus diciptakan sehingga merupakan tumpuan yang mengeper
Dengan penemuan ini, cedera-cedera pada kaki atau pergelangan kaki bisa dihindari dan makin berulang. Dan tidak hanya itu juga, router juga menciptakan lantai yang portable, bisa dipindah-pindah. Alat ini dipergunakan pada tryout internasional dalam Olympic Games di Tokyo, Jepang tahun 1964. Profesor Kaneko dari Tokyo juga memberi wewenangnya sebagai organisator Olympic Games memesan alat tersebut dengan ukuran 14-15 meter dan dipasang di Metropolitan Gymnasium ya. Penemuan ini membuat peserta maupun penonton sangat puas, oleh karena gerakan-gerakan tumbling dapat dilakukan dengan lebih tinggi dan lebih ritmis. Sungguh tidak berlebihan kalau dikatakan Richard Router adalah pencipta alat senam yang jenius sesudah orang besar ya. Ini bagian dari sejarah ya teman-teman, sejarah Olimpik. Biasanya dalam soal itu bendera Olimpik warnanya apa gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami sejarah Olimpik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat belajar gerakan tungkai renang gaya bebas. Ingat, tungkai renang gaya bebas itu gerakannya bagaimana? Sudah ingat ya? A. Kaki lentur dan ada lanjutan. B. Gerakan tungkai dengan menekuk di lutut. C. Jawaban semua salah. Semua jawaban salah maksudnya. D. Irama derap pukulan tungkai berirama konsisten. E. Gerakan tungkai berporas pada pangkal paha. Ingat, yang ditanyain kesalahan bukan kebenaran ya. Jadi cari jawaban yang benar dulu, baru nanti ketemu jawaban yang salah ya. Jadi jawabannya adalah gerakan tungkai itu dengan menekuk di lutut. Jadi dia itu tidak, tungkai itu gerakannya dari paha ya sampai ujung kaki. Jadi jawabannya adalah B, kesalahannya itu B ya. Jadi mari kita lihat gambarnya itu ya. Gerakannya itu dari paha ya sampai ujung kaki naik turun. Lebih mudah memahami dengan gambar. Soal berikutnya. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat umum sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap derajat kesehatan masyarakat. Ini merupakan penjelasan dari A. Faktor pendidikan kesehatan. B. Aspek budaya yang mempengaruhi kesehatan. C. Peranan pendidikan kesehatan. D. Proses pendidikan kesehatan. Dan E. Tujuan pendidikan kesehatan. Membudayakan perilaku hidup sehat adalah penjelasan dari tujuan pendidikan kesehatan atau ini tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan adalah, ingat saja jangan dihafalkan ya. 1. Menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. 2. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 3. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Selanjutnya, agar penderita, dalam hal ini adalah masyarakat, memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada kesehatan dirinya. 5. Agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi parah, dan mencegah penyakit menular. 6.
Nomor 6 maksudnya bahasa pati ini. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat umum sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap derajat kesehatan masyarakat. Nomor 7, meningkatkan pengertian terhadap pencegahan dan pengobatan terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan perilaku sehat sehingga angka kesakitan terhadap penyakit berkurang. Ya, diingat-ingat saja, jangan dihafalkan. Ya. Kita lanjut ke nomor 63. Vitamin yang berperan penting dalam proses reproduksi adalah A. Vitamin A, B. Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, dan E. Vitamin K. Apa jawabannya? Jawabannya adalah vitamin E. Karena vitamin E itu juga berproses sebagai kecantikan juga ya, vitamin E itu ya. Vitamin E itu merupakan nutrisi penting yang bisa menunjang kinerja dari banyak organ tubuh. Zat ini juga mempunyai efek antioksidan yang bisa memperlambat sel-sel tubuh dari kerusakan. Vitamin E ini juga bisa mengatasi kesuburan pria karena antioksidan yang terkandung di dalamnya dianggap bisa memperbaiki kualitas sperma yang rusak akibat radikal bebas. Ya, vitamin ini E dalam arti ini adalah mengandung selium, yaitu yang dapat memperbaiki kualitas dan pergerakan sperma. Jadi untuk teman-teman yang laki-laki perbanyak vitamin E ya. Nomor 64, teknik memukul bola dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas. Dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup dinamakan, udah ini ya, A. Pukulan chop, B. Pukulan servis, C. Pukulan drive, D. Pukulan push, dan E. Pukulan lob. Jawabannya itu adalah betul pukulan drive ya. Nah, drive itu ada dua, drive itu ya, drive ada dua, forehand drive dan backhand drive ya. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat maksudnya dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Drive ini dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan ya. Jadi pukulan drive itu dibagi dua, yaitu forehand drive dan backhand drive. Itu gambarnya bisa dilihat sendiri dan teman-teman saya yakin sudah tahu ya. Nomor 65, seorang guru mengajarkan lari bolak-balik dengan memindahkan benda berulang-ulang jarak 7 meter dengan tujuan untuk meningkatkan apa? A. Kecepatan, B. Daya tahan, C. Kecepatan, D. Kelincahan, dan E. Aksi reaksi. Ya, mudah ini ya. Ya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah kelincahan. Kenapa kelincahan, teman-teman? Karena dia memindahkan benda itu kan mengubah arah ya. Di salah satu pengertian kelincahan ini, lihatnya ini penjelasannya, kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu yang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, itu kelincahan. Kelincahan ini berkaitan erat dengan antara kecepatan dan kelentukan. Jadi jangan
sama kelincahan dan kecepatan ya. Menurut Kierkegaard, kelincahan adalah kemampuan badan untuk mengubah arah tubuh atau bagian tubuh lainnya dengan sangat cepat dan efisien. Jadi kelincahan tidak hanya memerlukan satu kecepatan saja. Jadi kalau memindahkan bola, ini lari bolak-balik ya, 7 meter itu dia kan setelah sampai ke titik satu kan dia membalikkan badan, berarti mengubah arah ya. Jadi ciri-ciri kelincahan atau agility yaitu bentuk-bentuk latihannya harus ada gerakan merubah posisi dan arah badan. Itu ciri paling dasar itu ya. Yang kedua yaitu rangsangan terhadap pusat saraf sangat menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan. Mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen atau yang penting bagi baiknya kelincahan. Adanya rintangan-rintangan untuk bergerak dan mempersulit kondisi-kondisi di lapangan dan sebagainya. Ada pedoman waktu yang pasti dalam latihan ya. Nanti saya tambah yang kecepatan biar tidak terjadi, biar jelas perbedaannya. Jadi kecepatan itu adalah kemampuan untuk menempuh jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu kecepatan ya. Menurut Suwarno, kecepatan itu dibagi menjadi 3: kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Kecepatan sprint adalah kemampuan atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya pada permainan sepak bola saat berlari mengejar bola. Kecepatan reaksi adalah kemampuan atlet untuk menjawab suatu rangsang secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya pada pemain sepak bola saat menyambut umpan, pemain tersebut langsung dengan sigap menyambutnya karena ada umpan ya, aksi reaksi ya. Kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam suatu gerakan yang tidak terputus. Ini ciri-ciri latihan dari kecepatan ya. Bentuk latihannya adalah latihan cyclic dan acyclic ya. Selalu mengejar waktu yang paling pendek atau paling cepat kecepatan. Kalau kelincahan kan merubah sama-sama cepat tapi mengubah posisi tubuh ya. Yang ketiga, pengukuran waktu mulai dari saat rangsangan stimulus dan waktu berjalan ya, waktu jawaban itu akhirnya ya. Yang 4, intensitas pengeluaran tenaga tinggi dan optimal. Yang kelima, metode latihan yang biasa digunakan adalah metode interval running, interval training, metode bermain kecepatan speed play method, dan metode pertandingan atau competition method. Soal nomor 66 ya. Komponen kebugaran jasmani dapat diukur dengan berbagai jenis instrumen tes. Tes Cooper digunakan untuk mengukur apa? Masih ingat pada waktu kuliah tes Cooper itu apa? A. Daya tahan seseorang dengan menggunakan Harvard Step. Ya. B. Kekuatan seseorang dengan menggunakan waktu 15 menit. C. Daya tahan seseorang dengan jarak 2,4 km dan dengan waktu secepat-cepatnya. D. Daya tahan seseorang dengan menggunakan waktu 15 menit dan dengan jarak sejauh-jauhnya. E. Daya tahan seseorang dengan menggunakan jarak 1 km dengan waktu secepat-cepatnya. Masih ingat tes Cooper itu apa? Ya, jawabannya adalah daya tahan seseorang ya dengan jarak 2,4 km dan dengan waktu secepat-cepatnya. Itu tes Cooper. Mari kita lihat pembahasannya dulu. Ya, uji Cooper ya, ini yang menemukan atau yang memberi tes itu Cooper ya.
Digunakan untuk memantau perkembangan atlet, daya tahan aerobik, dan memperoleh perkiraan VO2 max ya. Tes lari 2,4 km yang dirancang oleh Cooper adalah salah satu bentuk tes lapangan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Peserta tes harus berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 2,4 km. Lintasan tes 2,4 km diusahakan berstruktur datar, tidak bergelombang, tidak licin, dan tidak terlalu banyak belokan tajam. Jadi udah jelas ya terkait tentang tes Cooper. Nanti kita tes kebugaran jasmani nanti kita bahas lagi di soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan. Posisi tubuh berdiri tegak ya. Posisi tubuh berdiri tegak, kedua tangan di samping badan. Ini menganalisis lagi dengan telapak tangan terbuka sambil dipraktekkan kalau mau, dan pandangan menghadap ke depan serta kedua kaki merapat disebut A. Sikap berdiri tegak, B. Sikap anatomis, C. Sikap sempurna, D. Sikap berdiri yang benar, dan E. Sikap berdiri istirahat. Nah, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah sikap anatomis. Ya. Kenapa tidak sikap sempurna? Mari kita lihat pembahasannya saja, ya. Jangan terjebak dengan soal. Sikap anatomis adalah suatu keadaan di mana posisi tubuh berdiri tegak, kedua tangan di samping badan dengan telapak tangan terbuka dan pandangan menghadap ke depan serta semua kedua kaki dirapatkan atau merapat. Nah, kalau bagaimana kalau sikap sempurna? Nah, untuk penjelasannya, mari kita lihat gambarnya saja biar lebih jelas untuk pembahasan sikap sempurna sama sikap anatomis. Nah, ini sikap anatomis ya. Sikap sempurna seperti itu. Kalau sikap sempurna itu digunakan rata-rata pada untuk PBB. Kalau sikap anatomis itu digunakan untuk untuk fisiologi dan anatomi ya. Nah, jadi sikap anatomis namanya. Perhatikan kedua tangannya itu. Kalau sikap anatomis tangannya membuka lebar di samping badan. Kalau sikap sempurna itu menggenggam ya, nempel di samping badan atau di jahitan celana itu. Jadi harus jeli terhadap soal. Selanjutnya, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan merupakan fungsi pendidikan jasmani dilihat dari aspek A. Organik, B. Neuromuskuler, C. Perseptual, dan D. Kognisi, E. Emosional. Ya, jadi rata-rata yang bingung itu pada aspek organik dan neuromuskuler. Nah, kalau ini apa? Kata kuncinya adalah menjadikan fungsi tubuh menjadi lebih baik. Itu kata kuncinya ya. Jawabannya adalah organik ya. Nanti saya kasih perbedaannya apa itu organik dan apa itu neuromuskuler. Jadi teman-teman seandainya dibulak-balik soalnya teman-teman tidak kesulitan. Kita bahas dulu ya. Ini organik ya. Aspek organik yaitu kata kuncinya adalah menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. Ya. Ini berkaitan dengan meningkatkan kekuatan otot ya. Meningkatkan daya tahan otot, meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan meningkatkan fleksibilitas. Itu kata kuncinya di organik. Kalau kata kuncinya di neuromuskuler itu meningkatkan fungsi saraf. Ya, berbeda dengan organik ya, meningkatkan fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan gerak, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif atau faktor-faktor gerak, keterampilan olahraga dan rekreasi. Itu neuromuskuler.
Yang ketiga, ini masuk dalam fungsi pendidikan jasmani dari aspek perseptual, yaitu kata kuncinya adalah sederhana atau isyarat. Nanti di soal berikutnya saya coba analisis pengertian ini jadikan soal, nanti teman-teman bisa menjawabnya apa ya. Aspek kognitif yaitu kata kuncinya adalah pengetahuan atau pemahaman konsep gerak, itu jelas ya. Aspek sosial, jadi yaitu kata kuncinya diri dengan orang lain dan lingkungan, kemampuan membuat pertimbangan, keputusan dalam situasi kelompok, belajar komunikasi, rasa memiliki dan bertanggung jawab, belajar berkomunikasi dengan orang lain, dan sikap yang mencerminkan karakter. Sekarang aspek emosional yaitu kata kuncinya adalah respon yang sehat, reaksi yang positif, mengekspresikan diri, dan kreativitas dan pengalaman estetika. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Kalau tidak jelas, teman-teman silakan pahami lagi atau di pause. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan apa ya? Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Tadi pembahasannya di nomor 68, masih ingat? Mengembangkan rasa memiliki dan bertanggung jawab atau tanggung jawab di masyarakat merupakan fungsi pendidikan jasmani dilihat dari aspek A. Organik, B. Neuromuskuler, C. Perseptual, D. Kognisi, E. Sosial. Apa jawabannya? Betul, jawabannya adalah dari aspek sosial, rasa memiliki dan tanggung jawab. Ini sudah jelas. Silahkan lihat pembahasan di 68. Kata kuncinya adalah rasa memiliki dan tanggung jawab. Lanjut ke nomor 70 ya. Istilah berikut yang bukan termasuk dalam perilaku gerak adalah. Perilaku gerak, ingat-ingat, bukan tahapan perkembangan gerak. Ya. A. Kontrol gerak, B. Belajar gerak, C. Gerak dasar, D. Perkembangan gerak, dan E. Motor learning. Yang bukan perilaku gerak. Apa jawabannya adalah gerak dasar. Gerak dasar itu bukan perilaku gerak, tapi tahap ya. Ternyata perilaku gerak atau motor behavior dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kontrol gerak, pembelajaran gerak, dan perkembangan gerak. Jadi teman-teman itu harus memahami istilahnya dari ini. Kalau kontrol gerak adalah motor kontrol, kalau pembelajaran gerak adalah motor learning, kalau perkembangan gerak adalah motor development. Ya, jadi di sini motor learning itu adalah pembelajaran gerak ya. Mari kita lihat pembahasan satu-satu. Kontrol gerak atau motor kontrol adalah studi mengenai fungsi saraf yang berperan dalam gerak manusia. Sistem saraf dan otot merupakan komponen utama dalam menghasilkan gerak manusia. Yang kedua, pembelajaran gerak atau motor learning adalah mengkaji mengenai proses yang mencakup dalam mendapatkan dan menyempurnakan keterampilan gerak atau perkembangan gerak. Selanjutnya, keliru ini seharusnya perkembangan geraknya di bawah ya. Perkembangan gerak atau motor development adalah perubahan perilaku gerak manusia yang merupakan hasil interaksi antara kematangan suatu organisme dan dengan lingkungan. Itu bagian dari perilaku gerak, diingat-ingat. Terutama adalah istilahnya. Ingat saja, jangan dihafal ya. Lanjut ke soal berikutnya. Penguasaan gerak yang diperoleh seseorang seiring dengan tumbuh, kembang, dan kematangan usia disebut apa? A. Pengendalian gerak, B. Pembelajaran gerak, C. Keterampilan gerak, D. Pertumbuhan gerak, dan E. Motor kontrol. Ya, ayo jawab. Hilangkan dulu jawaban yang salah. Iya, jawabannya adalah pembelajaran
gerak. Kita lihat, sudah ada di soal nomor 70 tadi ya. Perkembangan gerak atau motor development adalah perubahan perilaku gerak manusia yang merupakan hasil interaksi antara kematangan suatu organisme dalam lingkungan ya. Kata kunci soal adalah seiring dengan tumbuh kembang dan kematangan usia ya. Jadi jawabannya adalah motor development ya, atau perkembangan gerak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tangkap bola dengan kedua tangan, lalu genggam dengan jari. Silakan dipraktekkan. Dan setelah bola tertangkap, tarik ke arah dada dengan menekuk siku. Sudah bisa merasakan? Merupakan cara menangkap bola. Ini harus hati-hati kalau ada soal seperti ini. Itu sering banget soal seperti ini ya. A. Samping, B. Melambung, C. Mendatar, D. Menggelundung, E. Meloncat ya. Jawabannya apa? Itu kata kuncinya sudah saya garis bawahi. Tarik ke dada dengan menekuk siku. Ya, jawabannya adalah mendatar, C ya. Kita lihat pembahasannya. Untuk menangkap bola mendatar, prinsipnya hampir sama dengan menangkap bola melambung. Perbedaannya adalah pada posisi telapak tangan menghadap ke depan, pada saat berkenaan bola langsung menutup telapak tangan dan menarik sedikit ke arah dada agar benturan bola didapat ya. Mari lihat gambar itu ya, tekuk sikunya ini sedikit ya. Soal menganalisis gerakan aplikasi. Mannschaftssport adalah sebutan lain dari olahraga atletik. Alasannya adalah atletik adalah olahraga yang paling unggul dan bergengsi di mata dunia. Cabang olahraga atletik di dalamnya terdiri dari unsur jalan, lari, lompat, dan lempar yang kesemuanya merupakan dasar yang diperlukan dalam cabang olahraga lain. C. Merupakan induk dari organisasi tertentu yang diperlukan sebagai dasar atau fondasinya. D. Unsur yang ada dalam olahraga atletik maksudnya, merupakan refleksi dari olahraga yang dipertandingkan. Mannschaftssport. Ya, jawabannya apa? Ya, B ya. Karena apa? Cabang olahraga lari itu terdiri dari jalan, lari, dan lompat dan lempar yang semuanya merupakan dasar yang diperlukan dalam cabang-cabang olahraga lain. Nah, seperti kita lari, pasti sepak bola ada dari dasar lari yaitu mendribel ya, menggiring bola ya. Melompat dalam softball kita melempar itu ya, sebagai dasar dari cabang olahraga lain. Sudah jelas ini ya. Untuk lanjut ke soal ya, ini soalnya sederhana tapi butuh kemampuan untuk aplikasi dan menganalisisnya ya. Hati-hati setiap kata kuncinya ya. Gerakan langkah kaki ke segala arah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ada saat tubuh melayang di udara atau kedua kaki lepas dari tanah. B. Lari adalah gerakan langkah kaki ke segala arah yang dilakukan sedemikian rupa dengan tetap menjaga kaki kontak dengan tanah. Tuh, ini sudah saya jawaban jalan, seharusnya saya buang ini ya. C. Jarak menengah atau middle distance adalah gerakan langkah kaki secepat mungkin sehingga dapat lebih cepat mencapai tujuan ya. D. Gerakan melayang di udara dengan frekuensi langkah kaki yang cepat secara bertahap dan menimbulkan akselerasi yang tepat ya. Jawabannya apa? Jelas ya. Ini seharusnya tuh A dan B itu seharusnya pengecoh, ternyata saya lupa ada kurungnya jalan, jadinya itu sudah tahu jawabannya adalah A ya. Jadi gerakan langkah kaki ke segala arah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ada saat tubuh melayang itu. Ada saat tubuh melayang.
Mari kita lihat pembahasannya. Bahagia ini ya, bahwa pengertian dari lari merupakan gerakan tubuh di mana terdapat kedua kaki ada saat melayang di udara. Ini ya. Kedua telapak kaki lepas dari tanah. Yang mana lari diartikan berbeda dengan jalan yang selalu kontak dengan tanah. Ini menurut Juminar bahwa lari adalah sebagai frekuensi langkah yang dipercepat, sehingga terdapat suatu waktu di mana saat berlari kedua kaki mengalami kecenderungan badan melayang atau sekurang-kurangnya kaki tetap menyentuh tanah ya. Semua teori mengatakan bahwa ada siknya badan melayang itu lari. Ini soal pencaksilat. Dalam pencaksilat, teknik tendangan yang masuk sasaran mendapat nilai tendangan ya. A2, B3, C4, D5 dan E6. Berapa tendangan? Tendangan adalah 2 ya. Kita jelaskan nih di bahasanya. Kalau nilai 2 itu untuk tendangan, nilai 1 itu pukulan masuk ya. 1 plus 2 itu hindaran dan tendangan. Lalu 3 itu serangan langsung dan menjatuhkan lawan. Itu 3, nilainya 3. Kalau 1 plus 3 itu hindaran, tangkapan dan atau perjatuhan. Ya. Sudah jelas ya, kira-kira ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk teknik elakan dalam bela diri pencaksilat adalah A. Elakan bawah, B. Elakan belakang, C. Elakan maju, D. Elakan samping, dan E. Elakan atas. Elakan itu hindaran ya. Nah, ya jawabannya adalah C. Elakan maju. Masa menghindar maju? Kalau maju kan serangan ya. Betul. Ya, ini elakan. Elakan adalah sebuah gerakan untuk menghindar pukulan lawan dengan mengelak. Dan upaya mengelak ini bisa dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh dari arah pukulan atau tendangan yang dilakukan oleh pihak lawan bertanding. 4 macam elakan teknik dasar dalam pencaksilat. 1. Elakan bawah, elakan atas, elakan samping, dan elakan belakang atau berputar menghindar ya. Selanjutnya soal nomor 77. Pelindung badan yang digunakan oleh pesilat yaitu pada waktu pertandingan disebut, ini mudah, ini pasti bisa ya, body projector, body contract ya, body language, body building, dan body protector. Ya, pasti teman-teman sudah tahu semua, jawabannya adalah body protector ya. Ini body protector adalah alat yang biasa digunakan dalam olahraga dengan kontak tubuh yang eksesif atau olahraga dengan potensi kontak yang besar. Ini contohnya body protector silat. Ya, teman-teman bela diri pasti sudah tahu semua ini ya. Selanjutnya, kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari ditentukan oleh apa? Kemampuan fisik ya. A. Derajat kebugaran jasmani, B. Tingkat kesehatan seseorang, C. Kemampuan dalam melakukan aktivitas, D. Volume daya tahan yang tinggi, dan E. Kebugaran jasmani. Ingat-ingat ini ada 2 jawaban yang sangat-sangat mirip. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah derajat kebugaran jasmani. Ya, kita lihat pembahasannya teman-teman. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikannya kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan atau kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya.
Ini kebugaran jasmani pengertiannya. Nah, pengkondisian jasmani atau physical conditioning memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani atau physical fitness. Nah, derajat kebugaran jasmani seseorang dapat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Kian tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran jasmaninya kian meningkat. Itu derajat kebugaran jasmani ya. Gerakan mengayun, melengok, meliuk, bergoyang-goyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok, maksudnya ya, merupakan gerakan apa? Udah ya ini ya. A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif, D. Otomatisasi, dan E. Refleksisasi ya. Ini saya yakin teman-teman sudah paham semuanya, jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Itu gerakan non lokomotor. Kenapa? Karena gerakan seperti mengayun, melengok, meliuk ya, bergoyang itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi gerak tapi tetap ya, sudah jelas ya. Pemasteran adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu objek dalam keadaan gerak atau diam harus ditentukan dulu titik pandangnya atau dari mana memandangnya, itu disebut apa? A. Gerak relatif, B. Gerak translasi, C. Gerak angular, D. Gerak manipulatif, E. Gerak otomatisasi. Ya, lihat jawaban yang salah dulu. D dan E itu sudah salah jawabannya ya, tinggal A, B, C. Nah, silakan berpikir sebentar, kira-kira jawabannya apa itu. Sudah dikunci jawabannya? Iya, jawabannya adalah gerak relatif. Nah, apa itu gerak relatif? Ya, seperti itu, gerakan yang dipandang dari titik pandangnya, dari mana yang memandang. Mungkin teman-teman pernah merasakan tidak, kalau teman-teman sedang naik bis atau naik pesawat terlalu tinggi, naik bis saja yang mudah pemahamannya ya, teman-teman merasa orang yang di luar bis itu seolah bergerak ya, karena titik pandangnya adalah bis itu namanya gerak relatif ya. Ini gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya, dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Suatu benda dapat dikatakan benda bergerak apabila ada suatu pergeseran posisi yang terjadi dan benda bergerak bisa secara menjauh atau mendekat ya. Sesuatu disebut bergerak kalau terjadi perubahan jarak tadi ya. Kalau tidak, maka kita sebut tidak bergerak atau diam. Konsekuensinya, kalau bergerak adalah sesuatu yang relatif, maka diam pun adalah sesuatu yang relatif. Ini contohnya adalah tadi sudah saya contohkan, itu ketika naik bis, sama ketika ada kendaraan terhadap gedung itu, yang titik pandangnya siapa? Titik pandangnya adalah kendaraan itu, yang di gedung itu ya. Ya, sama ya. Kira-kira sudah teman sudah paham. Tujuan mempelajari variasi dan kombinasi teknik dasar permainan sepak bola, bola voli dan bola basket adalah, ingat tujuannya apa ya? A. Memperhalus teknik dasar, B. Memahirkan teknik dasar, C. Menerapkan teknik dasar yang dipelajari, D. Mematangkan teknik dasar dalam bermain, E. Membentuk kerjasama tim yang kuat dan kompak. Tujuan mempelajari variasi dan kombinasi, ingat
Tujuannya apa? Sudah? Ya, tujuannya adalah menerapkan teknik dasar yang telah dipelajari. Karena apa? Teknik dasar adalah dasar dari permainan, dasar dari gerak maksudnya. Ya, ini kita jelaskan. Ya, udah jelas ya. Lanjut. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin C adalah, ya, yang banyak loh ya, bukannya mengandung, yang banyak mengandung. Jadi yang banyak mengandung vitamin C itu apa? A. Kangkung, singkong, bayam. B. Jeruk, tomat, jambu. C. Wortel, pepaya, dan nanas. D. Semangka, salak, dan bayam. E. Jeruk, kangkung, dan singkong. Jelas ya? Yang banyak, ya, yang paling banyak kandungannya vitamin C, maksudnya begitu ya. Ya, jawabannya adalah jeruk, tomat, dan jambu. Ingat, di situ ada 2 jeruk, B dan E. Jangan salah. Ya, jawabannya adalah jeruk, tomat, dan jambu. Ya, sudah ada sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu putaran gerak lengkap atau satu rangkaian gerakan, maksudnya renang gaya dada dalam perlombaan adalah, ini diingat-ingat ini, 2 tendangan kaki, 1 tarikan tangan. Pada kejadian itu bagian kepala harus memecah permukaan air. 2 tendangan kaki, ingat, 1 tendangan kaki dan 1 tarikan tangan. 1 tarikan tangan dan 1 tendangan kaki. Pada kejadian itu bagian kepala harus memecah permukaan air. Jadi 1 tarikan tangan dan 1 tendangan kaki. Apa jawabannya? Iya, 1 tarikan tangan, 1 tarikan kaki. Pada kejadian itu ada kepala harus memecah permukaan air, ya. Ini C ya, bukan B itu. Ya, itu C ya. Salah ketik itu di jawaban tuh B ya, C ya. Nah, fokus ke jawabannya, jangan fokus ke ini ya. Jangan ke optionnya ini. Saya tulis harusnya C. 1 tarikan tangan, 1 tangan kaki. Dan pada kejadian itu bagian kepala harus memecah permukaan air, ya. C jawabannya, ya. Ini kita lihat jelas. Yang pertama, 2, 1 rangkaian ya, 1 rangkaian. Fungsi biomekanika bagi guru dan pelatih adalah A. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika dan diaplikasikan pada bidang olahraga. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika untuk diaplikasikan di kesehatan. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika untuk kebugaran. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika untuk memotivasi siswa. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika dalam pengembangan satu cabang olahraga. Ya. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah A. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika dan diaplikasikan pada bidang olahraga. Nih pembahasannya kawan. Menurut Hai, fungsi dan pentingnya biomekanika bagi pelatih sebagai pendukung profesinya adalah 1. Dapat mempelajari teknik-teknik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mekanika pada aplikasi di bidang olahraga. 2. Mampu membina dan melatih teknik-teknik yang benar serta tepat sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuni. Dapat menganalisis gerak yang ditampilkan pada anak latih
dalam aktivitas olahraga dengan tepat dan mampu memahami dalam setiap analisisnya secara benar. Selanjutnya nomor 4, mampu memprediksi atau meramalkan setiap prestasi yang akan dicapai, baik itu pada tingkat keberhasilan menuju suatu kemenangan maupun ketika terjadi suatu kegagalan, kekalahan tanpa mengandung faktor-faktor kebetulan. Ya. Selanjutnya nomor 5, mampu mengembangkan teknik-teknik yang diperlukan pada anak latihnya secara benar dan tepat dan berhasil guna untuk mencapai prestasi optimal. 6, mampu menciptakan teknik-teknik baru. 7, mampu memberikan petunjuk mengenai peralatan-peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan anak latihnya, ya. Itu adalah fungsi biomekanika bagi pelatih. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Siswa secara langsung dapat melakukan gerak lompat jauh dengan benar tanpa melalui proses berpikir panjang. Kondisi ini merupakan produksi dari tahapan gerak sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahapan gerak apa? Langsung dapat ya. Ingat, iya, sudah benar jawabannya. A. Kognitif, B. Otomatisasi, C. Asosiatif, D. Akuisisi, dan E. Lokomotor. Sudah tahu itu jawabannya? Iya, jawabannya adalah tahapan gerak otomatisasi. Ya. Ini gerak otomatisasi dalam pembelajaran gerak tidak lagi dipikirkan dan dapat terjadi begitu ada rangsang. Beberapa ahli menilai gejala ini dapat terjadi karena adanya program gerak yang sudah terbentuk. Program gerak adalah suatu rangkaian mekanisme yang mengontrol terbentuknya gerak. Program gerak inilah yang mengontrol aksi seseorang ketika bergerak dalam waktu yang relatif lama. Bahkan untuk suatu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan gerakan yang rileks dan mantap. Ya, saya kira sudah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, sebentar lagi selesai ya. Cara mengajarkan teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar. Ini soal panjang-panjang gini mesti teman-teman agak gimana gitu ya jawabannya ya. Tapi tetap semangat ya. Kita tetap fokus. A. Pegang raket. Siswa dilatih membiasakan diri memegang raket dengan benar dan luas, tetapi bertenaga. Melakukan gerakan ke arah kanan dan kiri menggunakan tenaga pangkal bahu. Gerakan pergelangan tangan ke atas dan bawah, memukul kok ke tembok. Itu kalau bukan raket. Sekarang footwork, yang B. Footwork siswa atau kaki ya dilatih dengan gerakan kaki lambat ke kanan dan kiri, depan belakang. Ya. Yang C. Hitting position dari tengah ke depan dengan lari kecil dimulai kaki kiri kemudian kaki kanan. Dari tengah ke belakang dan dari belakang dan dari depan ke belakang. D. Servis. Menggunakan kok yang dilakukan ke dinding dengan sejumlah kok secara berulang-ulang. Yang E. Pengembalian servis. Biasakan latihan dengan mengarahkan kok ke sisi kanan dan kiri, lapangan lawan ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Apa jawabannya? Sudah dikunci salah satu jawaban, buang aja jawaban yang salah dulu. Sudah? Ya, jawabannya adalah pengembalian servis biasanya latihan dengan mengarahkan kok ke sisi kanan dan kiri lapangan, lawan sudut ke depan atau belakang lapangan lawan. Ini jawaban B, benar karena prinsipnya penempatan kok yang tepat. Lawan akan bergerak untuk menemukan kok sehingga ia terpaksa meninggalkan posisi strategisnya. A salah karena pukulan berasal dari tenaga pergelangan tangan. B juga kenapa salah karena gerakan kaki seharusnya cepat. C karena hitting position dilakukan dengan 2 langkah.
Dan D, karena latihan servis bertujuan penempatan kok di area lawan, maka latihan sebaiknya di lapangan. Ini soal yang hot, yang analisis, jadinya kita harus hati-hati terhadap setiap kata atau kalimat dalam soal itu, terutama kata yang berpengaruh. Satu kata kita salah mengerti nanti akan berakibat untuk jawaban berikutnya ya. Kita lanjut ke soal 88. Menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai apa? A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, dan E. Keterampilan gerak dasar. Menggiring bola basket ya, boleh ya, melihat beberapa pemain itu dikuasai setelah apa? Iya betul, jawabannya adalah teknik dasar ya. Dasar itu penting ya. Nah ini teknik dasar dribbling pada basket tujuannya sama dengan teknik dasar dribbling pada sepak bola, yaitu untuk membawa bola, menghindari lawan, dan menyerang lawan. Perbedaannya adalah saya tambah materi sedikit biar tambah pengetahuan buat teman-teman. Perbedaannya adalah dribbling pada bola basket dilakukan dengan memantul-mantulkan bola dengan satu telapak tangan terbuka, bukan menggunakan kedua kaki seperti halnya pada permainan sepak bola ya. Aturannya jangan pernah menggunakan dua tangan. Jadi teman-teman sudah paham semua ya kalau ini ya. Terus terdapat dua jenis teknik dribbling dalam dua basket ya. Dribble tinggi atau mendribbling secara tinggi dan dribble rendah ya. Kalau tinggi itu dilakukan untuk menggiring bola secara cepat memasuki pertahanan lawan dengan cara jalan cepat atau lari. Teknik digunakan ketika pemain cukup jauh dari pemegang bola. Sedangkan kalau dribble rendah, teknik ini dilakukan untuk mempertahankan bola dari rebutan lawan main. Teknik ini digunakan ketika sedang berhadapan langsung dengan lawan dan ingin membuat sebuah terobosan yang memanfaatkan celah yang dibuat oleh lawan ketika lengah. Pembelajaran dribble tinggi hanya akan efektif jika diberikan setelah siswa menguasai gerak dasar bola basket, terutama adalah gerak dasar dribble atau menggiring ya. Itu ya, saya kira teman-teman sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman boleh minum dulu karena soal 89 ini cukup menguras pemikiran, karena ini soalnya banyak analisis ini sebenarnya mudah, cuman karena banyak tes kebugaran ya, ini jadi seolah-olah sulit ya. Jika Anda ingin mengukur satu daya jantung paru, ingat kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, fleksibilitas, dan kelincahan, maka tes yang digunakan adalah apa? A. Squat jump, sit up, back up, shuttle run, mencium lutut. B. Lari 12 menit, sit up, push up, mencium lutut, dan shuttle run. C. Naik turun bangku, sit up, pull up, mencium lutut, dan shuttle run. D. Multi stage, back up, push up, mencium lutut, dan shuttle run. E. Multi stage, sit up, push up, mencium lutut, dan lari cepat. Kalau melihat seperti ini, teman-teman gak usah bingung. Seperti yang awal-awal, ambil jawaban yang paling benar atau salah. Kalau saya seperti ini itu, kalau soal seperti ini saya sering yang menggunakan yang benar. Cari kebenaran pada satu. Misal, kelincahan. Yang terakhir dulu kita cari kelincahan. Kalau kelincahan itu pasti menggunakan apa? Lari cepat atau shuttle run? Ya, menggunakan shuttle run atau lari bolak-balik ya. Berarti jawaban A dan E sudah salah. Tinggal B, C, D. Sekarang kita lihat ke daya jantung paru. Daya jantung paru itu ada pilihan. Kalau B itu lari 12 menit, C itu naik turun bangku, dan E multi stage. Ya, itu mana? Lari 12 menit, daya jantung paru
Ini sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Sekarang kalau enggak, sekarang gini aja. Kekuatan otot perut. Nah, antara B, C, dan D itu yang otot perut yang mana? Kalau B itu dia sit up. Betul ya. Kalau C itu sit up. Betul. Berarti sudah eliminasi satu jawaban yang salah, yaitu D. Tinggal B dan C. Nah, otot lengan. Sekarang teman-teman bisa menjawab antara B dan C. Ayo. Sudah tahu jawabannya? Silahkan dikunci. Mari kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah B. Lari 12 menit. Sit up, push up, mencium lutut, dan shuttle run. Ya. Itu ya. Ini saya jelaskan satu-satu biar enak. Tes untuk mengukur daya tahan jantung itu lari 12 menit, lari 2400 meter, multi-state, naik turun bangku bisa ya. Tes untuk mengukur kekuatan otot perut, sit up. Tes untuk mengukur kekuatan otot lengan, bisa push up. Tes untuk mengukur fleksibilitas, bisa mencium lutut. Tes untuk mengukur kelincahan, shuttle, ya. Ingat, kelincahan itu adalah ya mengubah posisi tubuh secara cepat ya. Shuttle ya. Pull up untuk mengukur daya tahan otot lengan. Ingat-ingat ya. Kita lanjut ke soal nomor 90. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut merupakan kontraksi apa? A. Isotonik, B. Isometrik, C. Eksentrik, D. Fleksi, dan E. Ekstensi. Menggenggam ya. Kalau fleksi, ekstensi jelas salah. Ya. ABC apa? Ya, jawabannya adalah isometrik. Kenapa? Nanti kita lihat pembahasannya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara isotonik dan isometrik karena ini sangat tipis perbedaannya. Nanti kalau tidak memahami teman-teman bisa kesulitan ya. Nah, kontraksi isotonik yaitu berarti ketegangan atau bobot yang sama. Itu contohnya kalau kita mengangkat barbel gitu ya. Nanti kita jelaskan. Dalam kontraksi ini ketegangan berkembang secara konstan seiring dengan perubahan panjang otot. Ini melibatkan pemendekan otot dan kontraksi aktif dan relaksasi otot-otot. Dan terjadi saat gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat-lompat. 2. Kontraksi isometrik, yaitu suatu latihan di mana otot tetap berkontraksi tanpa disertai gerakan perubahan pada sendi. Ingat ya, hampir sama-sama dengan otot ya. Serabut otot akan mempertahankan panjangnya secara konstan di seluruh kontraksi. Intinya adalah panjang otot konstan atau tidak berubah. Dalam kontraksi isometrik, panjang otot tetap konstan sementara ketegangan mengalami perubahan yang bervariasi. Jadi di sini itu ketegangan berkembang pada otot, tapi otot tidak memendek untuk memindahkan objek. Mungkin bisa membayangkan apa itu gerakannya. Nah, nanti tak kasih gambaran di belakang, ada gambarnya ya. Kalau kontraksi isokenik itu contohnya itu kita jelaskan aja dulu. Menggunakan mesin atau dinamometer yang mengontrol kecepatan kontraksi dalam kisaran lingkup gerak sendi yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai target yang diinginkan. Latihan isokinetik merupakan gabungan dari latihan isometrik dan isotonik. Misalnya sepeda stasioner. Isokinetik pada 90 putaran per menit berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat dan cepat otot berkontraksi, tapi isokinetik dari sepeda akan memungkinkan seorang untuk berolahraga untuk mengayuh sepeda hanya secepat 90 putaran per menit. Kalau kontraksi isokinetik ini membutuhkan alat, jadi mudah diingat.
ya. Yang susah itu adalah isotonik dan isometrik. Nah, nanti habis ini kita bedah perbedaannya ya. Nah, ini pasti bingung kan antara isotonik dan isometrik? Mari kita lihat perbedaannya. Ini pada isotonik, nanti enggak bisa lupa nggak kasih judul, nanti bingung lah ya. Pada kontraksi isotonik ketegangan konstan sedangkan panjang otot bervariasi. Dalam kontraksi isometrik panjang tetap maksudnya konstan sementara ketegangan bervariasi. Itu perbedaannya ya. Kedutan isotonik memiliki waktu yang lebih singkat, periode kontraksi pendek, dan jangka waktu relaksasi lebih lama. Namun sebaliknya, kedutan isotonik memiliki periode waktu yang lebih lama, periode kontraksi juga, dan periode relaksasi pendek. Kemudian, kenaikan suhu menurunkan ketegangan isometrik sedangkan meningkatkan kedutan isotonik saat memendek. Yang keempat maksudnya, kurang melepaskan panas kontraksi isometrik, dan oleh karena itu kontraksi isometrik lebih hemat energi, sedangkan kontraksi isotonik lebih dan kurang hemat energi. Selama kontraksi isometrik tidak ada pemendekan terjadi, ya, tidak ada pemendekan. Oleh karena itu tidak ada pekerjaan eksternal yang dilakukan. Namun selama kontraksi isotonik pemendekan terjadi dan kerja eksternal dilakukan. Kontraksi isotonik terjadi di tengah-tengah kontraksi, sementara kontraksi isometrik terjadi pada awal dan akhir dari semua kontraksi. Jelas ya? Selama kontraksi otot, fase isometrik meningkat ketika beban meningkat. Sedangkan isotonik menurun ketika beban meningkat, kebalikannya. Jadi semakin bebannya itu meningkat, ya, kontraksi ototnya meningkat, sedangkan isotonik menurun. Kita lihat perbedaannya ini ya. Nah, yang sebelah kanan ini tulisannya isometrik, itu isotonik. Kalau isotonik ya, mengangkat barbel, jadi otot bisepnya itu, bicep tricep itu kan raksasa mengembang ya, ya kan. Nah, ada pergerakannya itu. Kalau isometrik dia, ini lihat sendiri ya, seandainya kita mengangkat beban, dia itu mengembang itunya, semakin besar. Nanti lihat itu. Nah, kalau isotonik ketegangan konstan, sedangkan isometrik dia tetap ya. Saya kira jelas ya. Nanti ini bisa di pause sebentar, bisa untuk dipelajari ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nanti teman-teman bisa pause dulu aja ya. 91. Anak yang tidak memiliki kelamban fungsi intelektualnya disebut apa? A. Tunagrahita, B. tunarungu, C. tunadaksa, D. tunalaras, D. autis. Tidak memiliki kelambanan fungsi intelektual IQ ya. Apa itu? Ya, tunagrahita. Kita lihat ini. Berikut ini adalah jenis-jenis hambatan anak berkebutuhan khusus. Tunagrahita menurut Japan League of Mental Research ya, sebagai berikut. Fungsi intelektualnya lamban, yaitu IQ-nya 70 ke bawah. Berdasarkan tes intelijensi baku, kekurangan dalam perilaku adaptif terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun. Kalau tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya.
Berdasarkan tingkat gangguan atau kaca kecatatannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, itu rungu ya. Kalau rungu mudah diingat ya. Tunadaksa, anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, tapi dia itu bukan cacat inderanya. Ingat ya. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Sedangkan autis adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya ya. Di soal berikutnya saya akan balik jawaban ini menjadi soal. Semoga teman-teman bisa lebih cepat memahaminya ya. Keras tidaknya pukulan dalam pencaksilat tergantung pada apa? A. Tegang dan tidaknya otot lengan. B. Pernapasan. C. Sikap kuda-kuda dan dari kaki. D. Awalan dari pukulan. E. Kekuatan dari perut. Ya, apa? Harus hati-hati ini. Ya, jawabannya adalah tegang atau tidaknya otot lengan. Kok bisa? Ingat itu, ingat kunci soalnya itu keras tidaknya pukulan ya. Kita lihat. Nah. Jika otot lengan lembek, maka tidak terjadi kontraksi, maka tenaga yang dihasilkan kurang. Ini saya kasih contoh petinju. Kenapa? Karena biar terlihat jelas kontraksi ototnya. Itu sangat keras sekali sampai bibirnya itu bergerak ya. Kalau saya kasih contoh silat karena tidak kelihatan dia berkontraksi tidak ya. Kalau ini kan kelihatan ototnya itu. Kalau di silat kan ditutupi oleh pakaian, jadi susah untuk melihatnya. Jadi kalau petinju ini jelas ya memahaminya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Ini semangat ya. Kalau teman-teman haus silakan boleh di-pause dulu sambil minum susu atau kopi ya. Teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter atau ya mengumpan bola sekitar 80 cm dari net, dan spiker ya smash ya berlari kemudian memukul bola saat turun disebut apa itu? A. Quick smash, B. Full smash, C. Push smash, D. Semi smash, dan E. Open smash. Ini kalau orang voli mesti jelas paham ya. Ada 3 sebenarnya ya. Quick, semi, open benar ya. Jawabannya adalah iya betul, jawabannya adalah semi smash ya. Kita lihat ini. Nanti saya lihat perbedaannya, nanti saya kasihkan gambar. Semi smash adalah gerakan yang memukul bola dengan ketinggian sekitar umpan di atas 50 cm di atas net sehingga keluar dari net. Ya, untuk melakukan semi smash, seorang pemain harus bergerak sedikit lebih cepat dari smash normal. Sedangkan open itu pemukul melakukan gerakan awalan setelah bola lepas dari tangan pengumpan. Bola dipukul di puncak loncatan dan jangkauan lengan yang tertinggi. Itu open atau open spike ya. Kalau quick smash yaitu bola tinggi sedikit di atas net dan langsung di smash atau dipukul. Jadi adalah gerakan memukul bola dengan bola umpan lebih kurang 30 cm di atas net. Ya, sedikit ya. Dan bola lebih dekat dengan net. Dengan melakukan quick smash, pemain harus bergerak cepat karena umpan bola yang diberikan relatif pendek, hanya berjarak 30 cm di atas net. Ya, ini saya beri gambar biar setidaknya menambah pengetahuan saja ya. Itu open atau nama smash, open spike ya, semi smash, dan quick smash.
Ya, semoga setidaknya memberi tambah pengetahuan buat teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, kompetisi atau sport pada aspek penilaiannya adalah, ya, ingat-ingat, pada aspek penilaiannya. Fokus ke sana, ya. A. Penilaian penjas untuk pendidikan jasmani dengan cara final score. Sedangkan olahraga, kompetisi atau sport dengan cara gain score. Yang B, penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. Yang C, penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek psikomotor. Yang D, penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga pada aspek afektif. Yang E, penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotorik, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek sikap dan psikomotor. Ya, jawabannya apa, teman-teman? Sudah tahu, ya? Jawabannya adalah, ya, betul. Pendidikan jasmani itu dengan cara gain score. Kalau kompetisi itu atau sport dengan cara final score, ya, B, ya. Nah, kok bisa, kenapa? Kita lihat ini, ya. Gain score itu adalah penilaian yang menggunakan selisih, ya, nilai post test dan pretest, selisih antara nilai post test dan pretest, ya. Gain score itu menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran dilakukan oleh guru. Kalau kompetisi olahraga kan jelas dengan final score, ya. Itu dalam aspek penilaiannya. Nomor 95, gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat apa itu? Otak, ya. Ya, mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial. Komunikasi dan perilaku ini disebut apa? A. Asperger disorder, B. Hiperaktif, C. Slow learner, D. Down syndrome, dan E. autisme, ya. Jelas, ya, jawabannya apa, ya? Ini tadi sudah ada saya singgung di soal berikutnya, soal sebelumnya, ya. Jadi jawabannya apa? Ya, betul, jawabannya adalah E. autisme, ya. Ya, silakan lihat pembahasan di nomor 91 biar tidak banyak memakan waktu ini. Biologis, psikologis, dan sosiologis merupakan apa? Adalah A. Fungsi pendidikan jasmani, B. Azas-azas pendidikan jasmani, C. Hakikat pendidikan jasmani, D. Prinsip pelaksanaan pendidikan jasmani, dan E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. Biologis, fisiologis, dan sosiologis itu apa? Betul, itu adalah landasan ilmiah pendidikan jasmani. Ini saya tambahin sedikit materi biar tambah pengetahuan saja, teman-teman. Pendidikan jasmani dari landasan biologis adalah disiplin yang berorientasi pada tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, guru pendidikan jasmani karenanya harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami secara lebih baik pemanfaatannya dalam kegiatan pendidikan jasmani. Sedangkan pendidikan jasmani dalam landasan psikologis melibatkan interaksi antara guru dengan anak serta anak dengan anak. Di dalam adegan pembelajaran yang melibatkan interaksi tersebut, terletak suatu keharusan untuk saling mengakui dan menghargai keunikan masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan kelainan fisik semata-mata, tetapi juga dalam kaitannya dengan perbedaan psikologis seperti kepribadian, karakter, pola pikir, serta tak kalah pentingnya dalam hal pengetahuan dan kepercayaan. Landasan sosiologis, jadi dalam pendidikan jasmani itu sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Sosiologi
berkepentingan dengan upaya mempelajari manusia dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan hubungan atau interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, termasuk sekelompok orang dengan kelompok lainnya. Saya kira teman-teman sudah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini, mula-mula tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpasangan. Jangan bayangkan. Di belakang kepala, kemudian diangkat badan dengan dada tidak menyentuh lantai. Melakukan latihan apa? A. Saturan, B. Push up, C. Sit up, D. Back lift, dan E. Squat jump. Ya, betul. Jawabannya adalah back lift, atau teman-teman suka sering sebut adalah back up ya. Nah, latihan back lift merupakan salah satu latihan untuk melatih otot punggung tanpa menggunakan bantuan beban eksternal. Atau dengan kata lain, latihan jenis ini memanfaatkan beban internal atau beban tubuh. Dengan latihan beban untuk laki-laki dan wanita yang menggunakan berat badannya sendiri sebagai beban, hendaknya dibedakan posisi atau cara bergeraknya untuk menghindari cedera akibat berat badan yang melampaui kemampuan ototnya ya. Itu teori dari Nur Ihsan Halim ya, itu salah satu contohnya ya. Saya kira ini sudah jelas buat rekan-rekan. Kita lanjut ke soal berikutnya. 98 ya, lagi selesai. Semangat. Rentang waktu yang digunakan dalam suatu pemulihan setelah melakukan latihan dinamakan apa? A. Intensitas, B. Recovery, D. Performance, D. Competition, dan E. Frekuensi. Ya, mudah ini soalnya. Kalau istirahat, pemulihan berarti apa? Jawabannya adalah recovery ya, B ya. Recovery. Kita lihat pembahasannya. Ini ya, saya kasih tambah materi biar banyak juga ya. Komponen-komponen dalam latihan. Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung. Intensitas. Kalau recovery adalah waktu istirahat yang diberikan antar set atau repetisi atau ulangan pada saat latihan berlangsung. Recovery adalah waktu yang digunakan untuk pemulihan tenaga kembali antara satu dengan elemen bahan latihan elemen berikutnya. Ya, recovery ya. Interval merupakan program latihan yang terdiri dari periode pengulangan kerja yang diselingi oleh periode istirahat, atau merupakan serangkaian latihan yang diulang-ulang dan diselingi dengan periode istirahat. Kalau repetisi latihan adalah jumlah ulangan yang dilakukan untuk setiap butir latihan. Kalau set adalah serangkaian interval kerja dan pemulihan. Kalau seri atau sirkuit latihan adalah keberhasilan dalam penyelesaian serangkaian butir latihan yang berbeda-beda. Mungkin sirkuit training ya. Kita lanjut. Densitas ya, latihan maksudnya adalah ukuran yang menunjukkan padanya perangsangan. Artinya semakin pendek waktu recovery dan intervalnya yang diberikan pada latihan, maka densitas latihan semakin tinggi. Dengan demikian, densitas latihan sangat mempengaruhi oleh pemberian waktu recovery dengan interval. Kalau frekuensi latihan adalah jumlah latihan dalam periode tertentu. Frekuensi ini adalah ulangan gerak berapa kali atlet harus melakukan gerak setiap giliran. Frekuensi juga dapat diartikan berapa kali latihan per hari atau berapa hari latihan per minggunya ya. Saya kira teman-teman bisa mengingatnya saja. Jelas. Selanjutnya soal 99.
Istilah lain dari daerah pergantian tongkat estafet adalah A. Wedel Zone, B. Wonsel Zone, C. Wessel Zone, D. Winden Zone, dan E. Warrior Zone. Warrior Zone tempat perang ya. Ya, jawabannya apa? Mudah ini ya. Adalah jawabannya Wessel Zone ya. Seri Jumat sering disebut juga Prazona atau Prazone ya. Itu Wessel Zone ya. Ya. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berbaring. Lari ini dilakukan bersambung dan bergantian membawa tongkat dari garis start sampai garis finish. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari. Nah, perpindahan atau pergantian tongkat estafet dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya dilakukan sambil terus berlari, dan perpindahan tersebut harus dilaksanakan di daerah khusus pergantian tongkat atau whistle zone. Apabila pergantian tongkat di luar whistle zone, maka pelari dan anggota timnya dinyatakan diskualifikasi. Ya, soal yang terakhir, alhamdulillah selesai ya. Bentar lagi ya. Cara memegang antara kedua jari, ingat kedua jari dan ibu jari, dua jari diletakkan pada bagian belakang balutan lembing. Soal menganalisa ya. Sedangkan jari telunjuk diletakkan sewajarnya. Ini disebut apa? A. Cara Finlandia, B. Cara Amerika, C. Cara Jerman, D. Cara Inggris, dan E. Cara Rusia. Apa? Iya, betul, adalah cara Finlandia. Kita lihat pembahasannya. Cara Amerika itu apa? Cara Amerika adalah cara memegang lembing sesuai dengan cara Amerika, dengan cara menempatkan ibu jari telunjuk di ujung lilitan pegangan, dengan ketiga jari lainnya membentuk lingkaran di sekitarnya. Nanti di akhirnya saya kasih penjelasan gambar biar lebih mudah untuk memahami. Kalau untuk kata-kata kadang itu susah untuk mencerna ya. Cara Finlandia adalah cara memegang di mana ibu jari dan jari tengah di ujung lilitan pegangan ya. Sedangkan cara Teng, jadi cara ini jarang digunakan ya. Yaitu seperti tang gitu ya. Di antara jari telunjuk dan jari tengah dijepit gini ya. Yuk kita lihat gambarnya saja. Kawan-kawan, nah seperti ini. Silakan teman-teman bisa pause sebentar untuk memahami cara Teng ya. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah mendengarkan saya berbicara panjang lebar dari soal pertama sampai soal 100. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kata-kata yang mungkin dalam memberikan pembahasan kurang begitu jelas buat teman, atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya selalu berdoa pada teman-teman, semoga teman dimanapun teman berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman mengikuti tes KB diberi kemudahan ya. Dari saya cukup sekian. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.